Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 2. Aku akan memberkati engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Di abad pertama pada tahun 97, pemerintah Roma menunjuk seorang serdadu sekaligus penulis bernama Sextus Iulius Frontinus untuk mengelola persediaan air bersih di ibu kota. Air didatangkan ke tengah-tengah kota melalui suatu jaringan dengan menggunakan 9 saluran pipa yang besar, dan Sextus Iulius Frontinus lalu mengelola jaringan tersebut dengan cara yang mengagumkan. Salah satu dari 9 pipa besar tersebut ialah Aqua Appia yang telah dibangun lebih dari 400 tahun sebelumnya. Dua lainnya dinamai Aqua Claudia dan Aqua Noionovus yang berusia hampir 50 tahun lebih tua. Pada saat Sextus Iulius Frontinus mengambil alih pengelolaan jaringan air bersih tersebut, maka ia mendapati beberapa dari 9 pipa besar kuno itu berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena tidak terawat. Tetapi pada akhir abad pertama, 9 saluran pipa besar tersebut kembali dapat berfungsi dengan baik setelah dilakukan perbaikan yang intensif. Bangsa Roma memperoleh kepengetahuan dasar tentang cara mengelola air bersih dari bangsa-bangsa lain yang berhasil mereka taklukkan dalam perang, terutama dari bangsa Yunani. Kemudian di atas pengetahuan dasar tersebut, bangsa Romawi menambahkan 2 pembaruan penting, yaitu pembangunan tembok-tembok beton yang tinggi dan pengembangan pompa hidrolis dari beton yang diatur begitu cepat dan dibangun tahan lama, karena walaupun berada di bawah air tetap dapat bertahan sampai ribuan tahun. Salah satu hasil karya mereka yang berada di Spanyol bertahan selama 2000 tahun. Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya terdapat kemiripan antara saluran pipa air dengan kehidupan Kristen. Seandainya berkat itu seperti air, maka orang-orang percaya yang mendapat berkat dari Tuhan sudah seharusnya tidak hidup seperti kolam yang hanya menampung berkat tanpa pernah mau berbagi, melainkan seperti saluran pipa air yang terus mendapat berkat dari Tuhan, namun juga meneruskannya kepada sesama dengan hidup menjadi berkat. Teks Alkitab yang menjadi menu sarapan hari ini jelas memberi penekanan terhadap kebenaran ini. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian pasal 12 ayat 2. Perhatikan bahwa kepada Abraham yang menaruh percaya kepadanya, Tuhan menjanjikan berkat yang melimpah, sehingga Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan namanya masyhur. Namun, janji berkat tersebut tidak hanya berhenti di sana, karena kemudian Tuhan melanjutkan dengan pernyataan yang mungkin sering diabaikan oleh para pembaca Alkitab pada masa kini, yaitu, dan engkau akan menjadi berkat. Jelaslah bahwa jika pernyataan yang panjang itu disimpulkan, maka janji berkat dari Tuhan kepada Abraham tersebut bukanlah merupakan berkat yang hanya dimaksudkan untuk disimpan bagi diri sendiri saja, melainkan juga untuk dibagikan kepada orang lain. Sehingga dengan demikian, maka janji berkat dari Tuhan kepada Abraham sejatinya merupakan prototipe atau model mula-mula yang menjadi contoh bagaimana hukum berkat itu berlaku, yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Ya, diberkati untuk menjadi
berkat. Seperti saluran pipa air, maka setiap orang percaya yang diberkati Tuhan sudah seharusnya hidup menjadi saluran berkat dengan mengalirkan berkat dari Tuhan kepada sesama. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya mempunyai seorang teman yang memiliki falsafah hidup sama seperti pipa air. Ia merupakan seorang suami dari seorang istri dan sekaligus seorang ayah dari seorang putri yang pada saat ini sedang duduk di bangku kuliah. Ia bukan tergolong orang kaya, tetapi juga tidak dapat disebut sebagai orang miskin. Ya, cukuplah. Kondisi kesehatannya saat ini tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena sudah 2 kali ia masuk rumah sakit karena kondisi organ jantungnya yang semestinya sudah harus dipasangi ring. Tetapi juga tidak bisa disebut sakit-sakitan, karena ia masih dapat beraktivitas seperti layaknya orang yang sehat. Dengan kondisi organ jantung yang bermasalah dan sewaktu-waktu dapat merenggut nyawanya, teman saya ini justru semakin dekat kepada Allah yang ia kenal di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ia betul-betul menyadari bahwa segala miliknya sejatinya merupakan berkat dari Tuhan. Dan oleh karena itu ia berusaha hidup menjadi berkat selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Ia aktif melayani di gereja dan menjadi pengurus di yayasan-yayasan Kristen. Ia sangat dekat dengan anak-anak panti asuhan dan juga sangat peduli dengan tumbuh kembang dan masa depan mereka. Ia tidak hanya memberikan waktunya yang terbatas dan sangat berharga, melainkan juga memberikan sebagian hartanya untuk mendatangkan kesejahteraan bagi orang-orang yang miskin dan membutuhkan pertolongan. Saya ingin hidup menjadi seperti saluran pipa air, tidak hanya menerima berkat dari Tuhan, melainkan juga mengalirkan berkat itu kepada sesama. Begitulah pernyataannya kepada saya dalam suatu perjalanan bersama dengan mengendarai mobil miliknya ke suatu tempat pelayanan. Dengan hidup seperti saluran pipa air, berarti pipa air itu akan selalu basah, dan hal itu cukup bagi saya. Begitulah ia melanjutkan perkataannya. Bagaimana dengan Anda? Di dalam hidup yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa terangnya ke tempat yang gelap, yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku, agar hari ini ku jadi berkat untuk seseorang. Beritakan tentang kasih-Nya Kristus, tentang pengampunannya. Mereka akan percaya padanya melalui saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar
seperti teladan Tuhan. Bantulah mereka yang membutuhkan, ini misi hidupmu. Jadi